adalah bumi, tempat di mana manusia, hewan, dan tumbuhan hidup. Di bumi, terdapat suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang disebut ekosistem. Ekosistem terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu abiotik dan biotik. Komponen biotik merupakan suatu komponen yang ada di dalam sebuah ekosistem dan biasanya berupa suatu organisme makhluk hidup, di mana komponen biotik ini bervariasi, mulai dari hewan, manusia, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Maka dari itu, biotik juga digolongkan atas peran dan fungsinya menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, pengurai. Komponen selanjutnya adalah abiotik. Abiotik adalah istilah yang biasa digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tidak hidup. Beberapa contoh komponen abiotik adalah air, cahaya matahari, udara, tanah, topografi, dan iklim. Di dalam ekosistem terdapat istilah yang bernama simbiosis. Simbiosis adalah semua jenis interaksi biologis jangka panjang dan dekat antara dua organisme biologis yang berbeda. Simbiosis terbagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme adalah bentuk interaksi antara dua organisme yang berbeda spesies dan sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil interaksi tersebut. Contoh dari simbiosis ini adalah ikan badut dan anemo laut. Ikan badut hidup berdampingan dengan anemo dan memiliki hubungan simbiosis mutualisme, hubungan saling menguntungkan. Bagi anemo, ikan badut akan membantu membersihkan sisa-sisa makanannya. Sebaliknya, bagi ikan badut, anemo akan membantu melindungi dari pemangsanya. Simbiosis komensalisme adalah interaksi atau hubungan antara dua makhluk hidup yang hanya menguntungkan salah satu organisme saja. Sementara organisme lain yang menjadi pasangannya tidak dirugikan ataupun diuntungkan. Kamu juga bisa menemukan contoh simbiosis komensalisme dalam kehidupan sehari-hari. Simbiosis komensalisme contohnya terjadi pada ikan remora dan ikan hiu. Setelah hiu makan, biasanya sisa-sisa makanan akan berjatuhan. Di saat sisa-sisa makanan jatuh, ikan remora bakal menempel dengan hiu untuk mengambil sisa-sisa makanan dari hiu. Ikan hiu tidak dirugikan dan tidak juga diuntungkan. Simbiosis terakhir adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis yang paling tidak disukai karena simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme yang berbeda spesies yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain. Contohnya adalah nyamuk dan manusia. Nyamuk akan mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah dari manusia, sedangkan manusia akan rugikan karena darahnya diambil dan menimbulkan rasa sakit. Predasi adalah interaksi antar organisme, di mana satu organisme memakan organisme lainnya. Organisme yang memakan disebut predator, sedangkan organisme yang dimakan disebut prey. Hubungan ini sangat erat, sebab tanpa prey, predator tidak dapat hidup. Dengan kata lain, predasi adalah kegiatan memakan dan dimakan.
Rantai makanan adalah serangkaian proses makan dan dimakan antara makhluk hidup berdasar urutan tertentu yang terdapat peran produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai untuk kelangsungan hidup. Secara sederhana, rantai makanan bisa dilihat secara runtut dari produsen, konsumen, dan pengurai. Rantai makanan dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Rantai makanan perumput. Rantai makanan perumput ini dimulai dari tumbuhan-tumbuhan yang berperan sebagai produsen pada tingkat trofik pertama. Rumput sebagai produsen dimakan oleh belalang sebagai konsumen pertama. Lalu, belalang dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua. Katak dimakan oleh ular sebagai konsumen ketiga. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen keempat. Lalu, elang mati dan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. 2. Rantai makanan detritus. Rantai makanan ini dimulai dari tumbuhan-tumbuhan yang berperan sebagai produsen pada tingkat trofik pertama. Sampah organik sebagai detritus dimakan oleh cacing sebagai detrivor. Cacing dimakan oleh burung sebagai konsumen pertama. Burung dimakan oleh rubah sebagai konsumen kedua. Lalu, rubah mati dan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Ketiga, rantai makanan parasit. Parasit sebagai organisme yang hidup dengan merugikan organisme lainnya. Jenis rantai makanan parasit pada organisme-organisme kecil yang saling memangsa organisme besar. Parasit atau nyamuk dimakan oleh cicak sebagai konsumen pertama. Cicak dimakan oleh burung sebagai konsumen kedua. Burung dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga. Lalu, elang mati dan diuraikan oleh ulat sebagai pengurai. 4. Rantai makanan saprofit. Rantai makanan ini dimulai dari tumbuhan-tumbuhan yang berperan sebagai produsen pada tingkat trofik pertama. Kayu lapuk dimakan oleh cacing dan jamur. Cacing dan jamur dimakan oleh ayam sebagai konsumen pertama. Ayam dimakan oleh rubah sebagai konsumen kedua. Lalu, rubah mati dan diuraikan oleh ulat dan sebagai pengurai. Jaring-jaring makanan adalah hubungan yang kompleks dari rantai makanan dalam sebuah komunitas ekologis yang menunjukkan hubungan siapa yang mengonsumsi siapa. Singkatnya, jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Berikut adalah contohnya. Di sini, rumput menjadi produsen. Rumput dimakan oleh kelinci, tikus, dan kumbang. Kelinci dimakan oleh rubah, sedangkan tikus dimakan oleh rubah, burung hantu, elang, dan juga musang. Sedangkan kumbang dimakan oleh katak. Kemudian katak dimakan oleh musang. Musang dimakan oleh elang. Nah, ini adalah contoh dari jaring-jaring makanan, yaitu hubungan yang lebih kompleks dari rantai makanan yang saling tumpang tindih.